Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat Idul Adha. Oleh karenanya, sekedar mengingatkan, ada beberapa tata cara yang mesti kita perhatikan ketika kita melakukan sholat Idul Adha. Yang pertama, untuk tahun ini saya kira kita akan berbeda sholatnya, waktunya, karena teman-teman dari Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 9 Juli, tanggal 10 Dzulhijjahnya, dan pemerintah berdasarkan sidang isbat menentukan tanggal 1 Juli baru tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi akan lebaran tanggal 10 Dzulhijjah. Saya kira berbeda, memang berbeda karena punya landasan berpikir yang satu, wujudul hilal, asal bulan sudah ada, sudah masuk tanggal 1, dan pemerintah dengan metode ru'yatnya harus dengan syarat ru'yatul hilal, bahwa bulan harus terlihat. Saya kira tidak perlu diperdebatkan, yang lebih utama kita saling memuliakan. Nah, untuk kasus sholat Idul Adha sendiri, ada beberapa sunnah teman-teman yang telah dicontohkan dari Rasulullah. Pertama, sebelum sholat Idul Adha, kalau sholat Idul Fitri itu sunnahnya kita makan terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk sholat Idul Adha disunahkan Rasulullah untuk tidak makan terlebih dahulu. Diasumsikan nanti makannya setelah pulang dari sholat. Yang kedua, tentunya kita disunahkan untuk mandi besar. Kemudian kita memakai pakaian-pakaian yang terbaik, dan kemudian Rasulullah itu senang wewangian. Kemudian yang ketiga, dianjurkan teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, antara jalan pulang sama jalan berangkat sama jalan pulang itu memang disunahkan lewat jalan yang berbeda. Yang keempat, disunahkan untuk membaca takbir ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid sampai pulangnya. Bahkan takbir itu disunahkan kita bisa baca mulai tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh sampai nanti hari tasyrik, ya, tanggal 13 Dzulhijjah sampai maghribnya, ya, sehingga kalau udah maghrib masuk tanggal 14. Sementara untuk sholat sunnah muakkad, sholat Idul Adha sendiri, kita tahu diawali dengan takbiratul ihram yang diawali dengan niatnya itu sholli sunnatal Idul Adha rakaataini. Kalau teman-teman jadi imam berarti imaman, kalau jadi makmum makmuman lillahi ta'ala. Ya Allah, saya sholat 2 rakaat Idul Adha sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian ingat, dalam sholat Idul Adha seperti sholat Idul Fitri, setelah kita takbiratul ihram itu ada takbir 7 kali menurut keterangan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. 7 kali di rakaat pertama, dan di masing-masing antara takbir itu disunahkan untuk membaca pujian dan tasbih kepada Allah. Maka ada yang kemudian mencontohkan, para ulama bisa membaca di antara takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir ke-7 kemudian baca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah di rakaat pertama ada riwayat yang mengatakan Rasulullah membaca surat Al-A'la. Nah, kemudian seperti biasa kita ruku, iktidal, kemudian sujud, baru kemudian naik lagi ke rakaat kedua. Setelah rakaat kedua itu jangan lupa takbir lagi sebanyak 5 kali, ya, dengan diselingi bacaan yang sama seperti rakaat pertama tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah menurut riwayat Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah. Kalau teman-teman tidak hafal berarti membaca surah-surah ma tayassara minal Quran, apa yang mudah dari Al-Quran yang sahabat-sahabatku hafalkan. Baru kemudian seperti biasa sampai rakaat kedua selesai salam. Nah, setelah salam dalam rangkaian sholat Idul Adha itu ada khutbah. Maka sangat dianjurkan untuk tidak langsung pulang, tetapi kemudian melanjutkan mendengarkan khutbah
Idul Adha. Ingat ya, khutbahnya setelah sholat. Banyak orang kemudian lupa bahwa seperti sholat Jumat, dianggap khutbah dulu kemudian baru sholat. Jadi ada orang yang nunggu kemudian khutbahnya selesai baru datang, sehingga dia sudah ketinggalan sholat Idul Adha-nya. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa sholat ke masjid ya, atau kemudian kita nggak bisa sholat gara-gara mungkin ya karena COVID agak naik lagi, disunahkan boleh sholat sendirian ya. Sholat sendirian di rumah dengan tata cara yang saya sampaikan tadi, atau kemudian kita mengadakan sholat sunnah berjamaah dengan anggota keluarga yang mungkin lagi karena satu dan lain tidak bisa mengadakan sholat Idul Adha di lapangan atau di masjid. Itulah beberapa catatan sekedar mengingatkan teman-teman bagaimana tata cara sholat sunnah yang kita lakukan setahun sekali setelah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kemudian kita bisa praktekkan di tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.